Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Aprida Official. Kali ini gue akan bahas kasus yang lagi rame banget dibahas. Tapi sebelum gue bahas, klik dulu tombol like, komen, dan juga subscribe di bawah. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini ya. Oke, di sini gue disclaimer dulu ya. Kalau kemarin gue udah bahas keberuntungan seseorang laki-laki yang berkali-kali selamat dalam insiden kecelakaan maut yang dialaminya. Nah, kali ini gue akan bahas kasus yang lagi baru ini terjadi di Indonesia, khususnya di Makassar. Dan kasus ini dialami oleh anak seorang pejabat lagi. Bagaimana dengan ceritanya? Langsung aja kita bahas. Masuk. Baru-baru ini lagi rame banget, ada anak yang meninggal misterius di sekolahannya. Jatuh dari lantai 8 dan ini anaknya pejabat daerah lagi. Nah, kejadian ini keluarga meyakini bahwa ada kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di balik kematian anak ini. Inilah dia di balik misteri kematian Basman Navayaskura. Yang akan kita bahas bareng-bareng rentetan kasusnya dan apa saja sih kejanggalan-kejanggalan yang dilaporkan oleh pihak keluarga. Terlebih Basman ini adalah seorang anak pejabat Kementerian Perhubungan di Makassar. Jadi tepatnya tanggal 24 Mei kemarin tahun 2023 ini, kala itu Basman Navayaskura ini izin ke wali kelasnya via handphone bahwa dia nggak bisa masuk sekolah dengan alasan karena dia lagi sedang sakit. Tapi ibu bapaknya tidak tahu kalau si Basman ini izin ke wali kelasnya, dan akhirnya tetap menyuruh si Basman ini sekolah dengan alasan hari ini ada ujian di sekolahnya, agar supaya si Basman ini tetap sekolah gitu. Hari itu Basman ini berangkat, tapi terdapat kejanggalan-kejanggalan karena awalnya Basman ini siap-siapnya ini agak lama dan kemudian akhirnya si Basman ini tetaplah berangkat sekolah dengan menggunakan ojol. Karena Basman ini izin ke wali kelasnya sakit, dan kemudian wali kelas ini nanya ke orang tuanya si Basman bahwa Basman ini sakit apa. 20 menit kemudian orang tuanya ini kaget, Basman tetap berangkat kok, ujar si bapak dan ibunya. Karena Basman ini izin sendiri ke wali kelasnya tanpa sepengetahuan orang tuanya. Jadi Basman ini tetap disuruh kedua orang tuanya untuk berangkat sekolah. Jawab orang tuanya Basman ke wali kelasnya si Basman. Dan orang tuanya bilang bahwa anak saya tetap berangkat. Dan di sekolah juga nggak ada si Basman, pernyataan dari si wali kelasnya. Akhirnya orang tuanya Basman ini langsung sigap melacak GPS handphonenya Basman, dan GPS tersebut menunjukkan bahwa ternyata Basman tidak ada di sekolah, melainkan dia ada di sebuah jembatan di salah satu goa. Dan tanpa babi bu, orang tuanya ini langsung bergegas nyamperin keberadaannya si Basman yang ditunjuki oleh GPS handphonenya tadi, yaitu berada di sebuah jembatan. Dan setelah sampai di tujuan di jembatan tersebut, Basman juga tidak ada di situ, tidak ada di lokasi itu. Gak lama kemudian Basman justru dilaporkan oleh pihak sekolah ke keluarganya kalau sudah dalam kondisi terluka parah dan dibawa ke rumah sakit di Makassar karena terjatuh dari lantai 8 SMP Atirah Makassar, sebuah SMP swasta di Makassar. Basman kemudian lebih lanjut dilaporkan kalau ia tidak dapat bertahan dan akhirnya harus meregang nyawa untuk yang terakhir kalinya. Ya Allah, sebelumnya turut berduka cita untuk si Basman. Dan setelahnya pihak keluarganya ini menganggap bahwa banyak banget kejanggalan-kejanggalan yang terjadi pada si Basman ini. Yang pertama, jarak jatuhnya Basman dari tingginya sekolah dan kemudian posisi jatuhnya si Basman ini
dianggap tidak masuk akal karena jaraknya lumayan jauh gitu. Sepatunya Basman ini juga ada di lantai musola, tasnya juga terendam di kamar mandi, dan Basman juga sebelumnya sempat berusaha menghubungi orang tuanya dengan menggunakan kata-kata Anda. Dan kata-kata ini sebelumnya tidak pernah Basman gunakan untuk kata-kata Anda ini kepada kedua orang tuanya. Dan inilah yang membuat keluarganya si Basman ini merasa banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dalam kematian anaknya, Basman Nafayas Kura ini. Yang sampai saat ini semuanya masih jadi misteri, guys. Sebetulnya Basman ini benarkah meninggal secara wajar atau bahkan sebaliknya? Ada penyebab-penyebab lain yang akhirnya mengakibatkan Basman Nafayas Kura ini harus meregang nyawanya. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian yang mengikuti kasus misteri kematian Basman Nafayas Kura ini? Silahkan kalian komen di kolom komentar bawah. Oke, mungkin sekian saja. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian klik like-nya, klik tombol subscribe, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini. Oke, see you next video, dadah.